Beberapa bulan yang lalu sama-sama kita tahu Bapak Jokowi sih pernah berkunjung ke Malaysia ya, guys ya. Dan di sana juga beliau bersama Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu menandatangani kesepakatan tentang perbatasan ya. Dan atas kesepakatan itu ternyata ada pihak dari Malaysia ya, terutama para politikusnya tidak terima nih guys, apa yang dilakukan oleh eh, Anwar Ibrahim ya. Mungkin saja mereka juga tidak suka ya dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Karena yang dilakukan Pak Jokowi ini jelas menguntungkan bagi kita Indonesia dan merugikan bagi Malaysia menurut mereka. Di sini saya akan menampilkan sebuah video ya guys, amukan seorang politikus Malaysia yang tidak suka dengan sepak terjang Bapak Jokowi dan tidak suka atas kesepakatan yang dilakukan oleh Presiden dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Namun sebelum kita mendengarkan amukan, ocehan, dan kegeraman dari politisi Malaysia ini, ya guys ya, kita terlebih dahulu akan menyaksikan sebuah video juga ya tentang seorang politikus Malaysia yang mengatakan bahwa Indonesia sekarang lebih maju dari Malaysia. Tidak usah lama-lama, langsung saja ya guys, kita tonton videonya. Kadang-kadang orang hanya teruja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, Iyalah, yang melakukan perubahan-perubahan. Dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Iyalah. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Dengar tuh, netizen Malaysia. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Kalau orang-orang Malaysia ini ya, terutama netizennya Malaysia ini paham nggak maksudnya Pak Cik ini tadi? Kayaknya paham pun mereka tidak akan pernah peduli ya, karena memang sudah mentalitas mereka ya seperti itu kan. Kayak Dr. Faisal jelas mengatakan ya memang mental mereka ini kan mental penakut yang tidak berani melawan sang penguasa. Beda dengan kita kan. Ya kalau kita ya, kalau jelas kata Pak Cik ini tadi ya, kita akan bangkit, rakyat akan bangkit kalau melihat pemimpinnya nggak beres, nggak becus kan gitu. Kita rajanya, Indonesia ini rakyat ini rajanya, bukan pemimpin rajanya, bukan rakyat yang rajanya. Jadi kalau pemimpinnya tidak benar, rakyat akan turun dan memaksa mereka untuk turun. Beda dengan Malaysia. Ya kan? Tetapi ya kita lihat saja lah netizen Malaysia ini kan bangga dia dengan situasi mereka saat ini dan selalu saja ya tetap menganggap kita ini di bawah, kita ini rendah, kita ini bangsa kuli, kita ini bangsa babu. Tetapi jelas apa yang dikatakan Pak Cik ini ya, seorang politikusnya Malaysia mengatakan kita sudah maju jauh. Jauh lah. Jika dibandingkan dengan Malaysia negara kecil dan kita negara besar ya jauh banget lah. Jauh. Oke guys, kita langsung menuju ke politikus yang geram atas apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Joko Widodo, Perdana ataupun Presiden Indonesia datang Kuala Lumpur. Balik saja Jokowi ke Jakarta, Indonesia,
dia berucap depan orang Indonesia seolah-olah balik berjaya bawa balik menang perang. Media Indonesia, Jakarta Post, Tempo, Gatra, TVRI dan semua media Indonesia sedang meraihkan kejayaan. Media Malaysia tak lapor saudara, dan saudara tak tahu benda ini. Kenapa? Jokowi telah berjaya menarik Anwar Ibrahim menandatangani perjanjian sempadan. Dia tarik Anwar Ibrahim, tanda tangan perjanjian sempadan. Saudara, rundingan konflik sempadan Malaysia-Indonesia ini telah berlangsung sekitar 18 tahun. Dokumen rundingan yang sama 18 tahun tak selesai. Saudara fikir Anwar Ibrahim masuk 6 bulan boleh selesai? Antara yang diraihkan oleh media Indonesia, apa dia? Diraihkan di media Indonesia ialah perjanjian Selat Melaka. Saudara tahu tak perjanjian ni? Pegawai kerajaan sendiri cakap dengan Anwar Ibrahim, jangan tanda tangan. Anggota kabinet, menteri, kawan-kawan kita juga menteri ni. Sekali kita tanya, bilang kau tahu tak Pak perjanjian ni isinya apa? Saudara, menteri pun tak tahu perjanjian itu isinya apa. Yang tahu hanya Anwar Ibrahim yang tanda tangan. Ini soal maruah kedaulatan negara. Antara berdasarkan CNN Indonesia melaporkan, Indonesia telah menyelesaikan krisis di Ambalat. Ambalat ini di sempadan Tawau dan Sulawesi, Indonesia. Ambalat ini berdasarkan laporan Indonesia ada 9 kompartmen ataupun 9 telaga minyak yang besar yang bernilai 764 juta barrel, saudara, yang membawa kepada jumlah 1.9 trilion US dollar. Kita hilang, diserahkan oleh Anwar Ibrahim kepada Indonesia. Bukan 1 juta dolar, bukan 2 juta dolar, 1.9 trilion. Saya bagi tahu dekat semua orang, kalau Anwar Ibrahim berani nafi, berani saman, saya Cikgu Bat. Sudah kita dengar ya emosi dari emosi tingkat dewa seorang pakcik politikus dari Malaysia ya, yang tidak terima dengan apa yang telah disepakati oleh Bapak Jokowi dengan Anwar Ibrahim ya, di mana memang ada permasalahan antara kita Indonesia dengan Malaysia di perbatasan ya, perbatasan kita, terutama tadi yang seperti dikasih tahu sama Pak Ci ini ya, perbatasan di Ambalat sana ya. Si politisi ini tidak terima ya, karena memang kalau memang itu punya kita ya punya kita Indonesia, bagaimanapun kami tetap akan mempertahankan. Jadi sampai kapanpun pasti Indonesia ini akan terus melawan karena sudah pengalaman ya, karena kita sudah pernah kehilangan pulau ya. Dan saya yakin ya Presiden Jokowi tidak akan mengulangi kesalahan tersebut ya kan, dan pasti akan mempertahankannya dan apapun akan dilakukan. Nah, bila perlu jika memang terjadi perang ya bisa saja akan terjadi perang, kenapa tidak kan gitu. Karena kita sama-sama tahu ketegasan Bapak Jokowi ini bukan main-main ya. Bapak Jokowi ini memang kalau kita lihat pelongo-pelongo kurus, tetapi kalau ketegasannya ya kita sama-sama lihatlah apa yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi selama ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Menurut kalian seperti apa nih lihat politikus yang emosi tingkat dewa ini? Semoga saja dia sudah nggak emosi lagi ya. Oke guys ya, terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi. Salam sukses buat kita semua.